nggih? Nggih. Ya, Pak Irfan, kalau saya lihat dari status Bapak, Pak Irfan ini perokok ya? Iya, Bu. Sudah berapa lama merokoknya? Sudah sekitar 10 tahun. 10 tahun. Sehari Iya. berapa batang, Pak? Tergantung, Bu, kadang bisa sampai 3 pak, ya rata-rata 1 pak lah. Oh gitu. Iya. Ada nggak keinginan untuk berhenti merokok? Sebetulnya saya itu pengen berhenti merokok, Bu. Kebetulan kan istri saya sekarang ini sudah hamil 6 bulan. Saya tuh pengen berhenti merokok biar nggak ganggu kondisi janin istri saya gitu. Tapi setiap kali mencoba untuk berhenti merokok, ikut teman-teman itu kambuh lagi, Bu, merokok lagi gitu. Waduh, ternyata Pak Irfan ini salah satu suami siaga loh ya, mementingkan kondisi istri yang sedang hamil dan anaknya yang ada di dalam kandungan istri. Baik, nah apa sih bahaya merokok? Bapak akan saya jelaskan di sini ya. Ini bahaya-bahaya bagi perokok. Bapak, perokok itu ada namanya perokok aktif yang kita aktif menghisap seperti Bapak ini, dan ada perokok pasif. Perokok pasif itu adalah orang yang nggak merokok tapi dia berada di lingkungan orang-orang yang merokok. Dia kan secara tidak langsung menghirup asap rokok juga. Nah, yang ketiga sebenarnya ada yang ketiga namanya third hand smoke. Nah, rokok yang Bapak hisap, asapnya itu biasanya menempel di barang-barang yang ada di sekeliling Bapak. Bisa ada di taplak meja, ada di bantal, spray, dan lain-lain. Dan itu juga akan dihisap oleh orang-orang yang ada di sekeliling Bapak, termasuk juga Bapak. Nah, ini bahayanya. 1, merokok itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Kemudian menyebabkan kanker kulit juga loh, Pak. Dan selanjutnya menyebabkan stroke, serangan jantung, menyebabkan kemandulan dan impotensi atau nggak bisa punya anak seperti itu, dan menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Ini bagi perokok wanita maupun wanita-wanita yang berada di lingkungan yang banyak asap rokoknya. Iya, Bu, saya itu sudah beberapa kali mencoba untuk berhenti merokok, tapi gagal terus, Bu. Apa ada tips-tipsnya, Bu, untuk berhenti merokok itu, Bu? Ya, nanti saya akan menjelaskan tentang 7 tips bagi Bapak yang berniat berhenti merokok. Kenapa sih kemarin-kemarin Bapak kok sulit sekali berhenti merokok, gagal lagi seperti itu? Karena sudah 10 tahun Bapak, 10 tahun Bapak merokok dan itu sudah jadi kebiasaan ya. Iya. Jadi ketika Bapak merokok, ada zat namanya nikotin yang masuk ke dalam darah dan itu diterima oleh otak. Otak membentuk ada namanya hormon dopamin namanya Bapak. Nah, dopamin itu bisa membuat Bapak terasa rileks, nyaman. Akhirnya Bapak keterusan, kok enak ya merokok, tambah lagi. Jadi 1 batang, jadi 1 press, jadi 1. Nah, akhirnya itu yang berulang-ulang itu akan membuat Bapak nyaman dengan merokok. Akhirnya sulit sekali untuk meninggalkan. Nah, ini ada tips-tips bagi Bapak yang kepingin Pak Irfan ini kepingin berhenti merokok. Ini tipsnya, Pak. Nah, ini 7 tips untuk Bapak yang ingin berhenti merokok. Yang pertama, bulatkan tekad. Nah, Bapak sudah punya tekad yang bulat untuk berhenti merokok nih. Tadi alasannya karena istri yang sedang hamil, Bapak nggak kepingin anak yang ada di kandungan istri Bapak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tekad itu yang terus harus ditingkatkan, harus selalu diingat alasan Bapak kenapa ingin berhenti merokok. Yang kedua, berhenti merokok seketika. Nah, untuk cara yang kedua ini biasanya agak sulit bagi perokok-perokok yang sudah lama Bapak, biasanya mereka sudah kecanduan. Cara yang ketiga, kenali waktu dan situasi di mana Bapak seringnya merokok. Misalkan biasanya merokok ketika kumpul bareng teman-teman, atau sesudah makan, saat menunggu sesuatu jenuh akhirnya sambil merokok. Nah, ini cara-cara ini, kebiasaan-kebiasaan ini dialihkan dengan aktivitas lain. Misalkan biasanya berkumpul sama teman-teman yang perokok, kita kurangi intensitas untuk bertemu dengan teman-teman sesama perokok. Kemudian sambil menunggu waktu, nah Bapak bisa gunakan dengan aktivitas lain seperti mengunyah permen sebagai pengganti rokok. Untuk cara yang selanjutnya, cara yang keempat adalah
tahan keinginan Anda dengan menunda. Nah, menunda waktu, misalnya biasanya waktu merokoknya jam 7, kita undur nih Pak, jadi jam 9, misalkan 2 jam sekali. Waktu biasanya jam 7 itu kita undur jadi jam 9, kita mundurkan lagi 2 jam kemudian, kita mundurkan lagi 2 jam kemudian, seperti itu. Kemudian berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur seperti jogging, jalan kaki akan membantu Bapak untuk lebih punya mood yang baik. Terus badannya jadi fresh. Dengan aktivitas olahraga akan membuat Bapak terhindar dari stres sehingga tidak perlu merokok lagi. Kemudian meminta dukungan dari keluarga, ada istri di rumah yang Bapak ini nih ya, nanti tolong ingatkan aku kalau mau merokok lagi, seperti itu. Nah, itu dukungan dari keluarga yang ada di sekitar Bapak sangat penting sekali. Kemudian konsultasi ke dokter. Nah, sebaiknya Bapak perlu konsultasi ke dokter jika memang sudah cara-cara yang saya sampaikan tadi tidak berhasil, maka Bapak harus konsultasi ke dokter. Seperti itu. Baik Pak Irfan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Sudah cukup? Nggih, terima Ya, kasih. baik. Mungkin saya akan memberikan sedikit manfaat nantinya yang Bapak peroleh ketika Pak Irfan sudah berhasil meninggalkan rokok. Mungkin ini akan menjadi menambah motivasi Bapak, tekad Bapak untuk berhenti merokok. Ini Bapak manfaat ketika Bapak nanti bisa berhenti merokok. Di 2-6 minggu pertama, nah fungsi silia di saluran nafas, silia itu rambut-rambut yang ada di saluran nafas kita Bapak. Dan fungsi paru jadi membaik, nafas pendek dan batuk-batuk berkurang. Untuk di tahun pertama ketika Bapak berhenti merokok, resiko penyakit jantung koroner menurun setengahnya. Wah, Bapak jadi lebih sehat lagi nih. Di 5 tahun pertama, kemudian 5 tahun pertama, resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Jadi kembali lagi 10 tahun seperti keadaan 10 tahun yang lalu nih Pak. Kemudian di 10 tahun berikutnya resiko kanker paru berkurang setengahnya. Jelas nih Pak Irfan? Iya Bu. Terima kasih Pak Irfan. Iya, sama-sama Bu. Sampai ketemu lagi bulan depan. Iya, terima kasih.